Baik, sebelum kita melanjutkan materi kita pada hari ini, Ibu meminta satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Hari ini bisa membantu untuk memimpin kita dalam doa. Teman-teman, marilah kita mengambil sikap berdoa. Dan izinkanlah saya berdoa menurut ajaran dan keyakinan saya, yakni Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kematian. Dalam nama Bapa. Baik, terima kasih kepada Adik Rini yang telah memimpin kita dalam doa. Selanjutnya Ibu akan cek dulu kehadiran. Untuk hari ini siapa-siapa yang tidak hadir? Hadir semua, Ibu. Baik, tingkatkan terus kehadirannya. Nah, sebelum melanjutkan materi kita pada hari ini, Ibu ingin bertanya kepada adik-adik, benda yang Ibu pegang namanya benda apa? Nah, ketika kita mendorong meja, apa yang dikeluarkan atau apa yang dibutuhkan? Tenaga. Baik. Jadi materi kita ini hari berkaitan dengan apa? Mungkin ada adik-adik yang tahu? Tenaga. Usaha dan energi. Baik. Ibu akan membagikan kalian dalam bentuk kelompok dan membagikan LKPD-nya. Terima kasih, Bu. Waktunya 15 menit untuk mengerjakannya. Mulai dari sekarang. Mungkin ada yang sudah mengerjakannya? Sudah, Ibu. Baik, Ibu minta kepada kelompok 1 sudah atau belum? Baik, Ibu minta kepada kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan diberikan. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Nomor 1, apa perbedaan usaha dan energi? Jawaban perbedaan usaha dan energi adalah, yaitu usaha adalah energi yang disalurkan supaya berhasil menggerakkan atau menggeser benda dengan gaya tertentu. Sedangkan energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Nomor 2, bagaimana cara memanfaatkan energi dalam kehidupan sehari-hari? Cara memanfaatkan energi dalam kehidupan sehari-hari yaitu untuk memenuhi berbagai keperluan, misalnya digunakan sebagai sumber penerangan saat hari gelap ataupun digunakan suplai energi untuk menyalakan barang-barang elektronik
dalam berbagai keperluan, baik komunikasi, hiburan, dan informasi atau lain sebagainya. Nomor 3, apa perbedaan yang Anda dapatkan ketika mendorong sebuah meja secara sendiri dan berdua? Kalau mendorong meja secara sendiri, yang didapatkan adalah ketika mendorong meja sendiri yang didapatkan meja terasa lebih berat, dan ketika mendorong meja berdua, meja terasa lebih ringan. Nomor 4, sebuah lemari dengan berat 500 kg didorong dengan gaya 200 Newton. Hitunglah usaha yang bekerja pada lemari jika lemari berpindah sejauh 25 meter. Diketahui massa 50 kg, gaya 20 Newton, perpindahan 25 meter. Ditanya. Baik, Ibu bisa minta untuk mengerjakan di papan agar teman-teman yang lain bisa mengerti. Baik, Ibu. Belakang bisa lihat ke depan. Bisa, Ibu. Baik, yang di sini yang diketahui M sama dengan 50 kg, R sama dengan 20 Newton, E sama dengan 25 meter. Yang ditanya W. Rumusnya W sama dengan V kali S. Sama dengan 20 kali 25, hasilnya 500 Joule. Baik, kita tepuk tangan untuk teman-teman yang sudah melakukan kuliah. Terima kasih, Ibu. Pada kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, perwakilan kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Yang pertama, apa perbedaan usaha dan energi? Usaha adalah energi yang disalurkan supaya berhasil menggerakkan atau menggeser benda dengan gaya tertentu. Sedangkan energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Nomor 2, bagaimana cara memanfaatkan energi dalam kehidupan sehari-hari? Dalam memanfaatkan energi, perbedaan yang didapatkan ketika mendorong meja sendiri terasa lebih berat, dan ketika mendorong meja berdua terasa lebih ringan.
Nomor 4. Nomor 4, terdapat sebuah mobil yang memiliki massa 500 kg sedang bergerak dengan kecepatan 25 meter per sekon. Berapa energi kinetik yang dimiliki mobil melaju tersebut? Energi kinetik sama dengan setengah kali meter kali V kuadrat. EK sama dengan setengah kali 500 kali 25 kuadrat. EK sama dengan setengah kali 500 kali 625. EK sama dengan setengah kali 312.500. EK sama dengan 156.250 joule. Jadi jawabannya 156.250 joule. Baik, kita beri tepuk tangan kepada kelompok 2 yang sudah mempresentasikan. Baik, Ibu akan mengumpulkan LKPD-nya yang sudah dikerjakan. Selanjutnya kita masuk pada materi kita, yaitu usaha dan energi. Yang pertama, apa itu usaha? Usaha adalah upaya manusia untuk melakukan sesuatu guna mencapai tujuan tertentu. Usaha dalam fisika adalah gaya yang diberikan oleh suatu benda sehingga bisa mengubah posisi benda tersebut. Di sini tadi sudah menjelaskan bahwa usaha adalah besarnya energi atau gaya yang diberikan untuk memindahkan atau menggerakkan suatu benda atau objek. Yang dimaksudkan dengan memindahkan di sini adalah artinya tempat atau letaknya yang berubah setelah dilakukan suatu usaha. Yang berikut kita masuk pada rumus usaha, di mana rumus usaha adalah V sama dengan F kali S, di mana V sama dengan usaha dengan satuannya joule, F sama dengan gaya dengan satuannya Newton, dan S sama dengan perpindahan dengan satuannya meter. Berikutnya kita masuk pada contoh. Nah, adik-adik bisa lihat contoh di depan adalah seorang mendorong meja. Yang kedua, gambar 2 adalah seorang mendorong tembok. Nah, perbedaan dari kedua ini adalah bahwa seorang yang mendorong sebuah meja, ketika ia mendorong sebuah meja, pasti mejanya akan berubah posisi. Terus, gambar 2 seorang mendorong tembok, ketika ia mendorong tembok, temboknya tidak akan berubah, temboknya tetap, karena usahanya sama dengan 0. Kita masuk pada contoh soal usaha. Sebuah benda berada pada bidang datar. Pada benda tersebut bekerja sebuah gaya mendatar sebesar 20 Newton, sehingga benda mengalami perpindahan sejauh 2 meter. Berapa usaha yang dilakukan oleh gaya tersebut? Nah, adik-adik bisa lihat bahwa di depan diketahui F-nya sama dengan 20 Newton, S-nya sama dengan 2 meter. Terus yang ditanyakan adalah V. V itu sama dengan usaha. Jadi jawabannya V sama dengan F kali S. F di sini adalah 20 dan S 2. Jadi 20 dikali 2 sama dengan 40 joule. Jadi besar usaha yang dilakukan gaya tersebut adalah 40 joule. Sama seperti soal yang dikerjakan oleh teman Milan tadi. Selanjutnya kita masuk pada energi. Yang dimaksudkan dengan energi adalah kemampuan untuk melakukan suatu kerja atau usaha. Yang berikut bentuk-bentuk energi.
Ini adalah contoh dari bentuk-bentuk energi. Yang pertama, energi potensial. Energi potensial adalah energi yang dimiliki suatu benda atau objek dikarenakan posisi bentuk atau susunannya dan di dalamnya hubungannya dengan yang berkaitannya dengan energi. Yang kedua, energi kinetik. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki oleh benda atau objek yang bergerak karena adanya kecepatan. Terus yang ketiga, energi mekanik. Energi mekanik merupakan energi yang berkaitan dengan pergerakan. Yang berikut, energi listrik. Energi listrik adalah energi yang dibutuhkan bagi arus listrik. Nah, dalam suatu arus listrik pasti membutuhkan energi listrik. Yang keempat, energi panas. Energi panas merupakan bentuk energi yang terbentuk dari dalam kerak bumi. Contohnya matahari. Contohnya ketika kita menjemur pakaian pasti membutuhkan matahari, sinar matahari agar pakaian bisa kering. Yang berikut, energi kimia. Energi kimia adalah energi yang timbul akibat adanya reaksi kimia. Yang berikut, energi nuklir adalah energi yang diperoleh dari inti atom. Yang berikut, energi cahaya, energi yang menghasilkan cahaya, contohnya listrik. Yang berikut, energi bunyi adalah suatu getaran yang merambat dengan udara. Baik, ini adalah contoh-contoh dari bentuk-bentuk energi. Adik-adik bisa lihat. Yang berikut kita masuk pada energi potensial. Nah, Ibu sudah menjelaskan tadi bahwa energi potensial adalah energi yang dimiliki suatu benda atau objek dikarenakan posisi bentuk atau susunannya. Adik-adik bisa lihat rumus energi potensial, di mana EP sama dengan M kali G kali H. EP sama dengan energi potensial, satuannya joule. M sama dengan massa benda, satuannya kilogram. G sama dengan gravitasi bumi, satuannya meter per sekon kuadrat. Dan H sama dengan ketinggian benda, satuannya meter. Yang berikut contoh soal energi potensial. Sebuah benda dengan massa 4 kg memiliki energi potensial sebesar 1000 joule. Apabila diketahui gravitasi bumi sebesar 10 meter per sekon kuadrat, tentukan ketinggian benda tersebut dari permukaan bumi. Nah, Ibu minta Ade Melan untuk bisa maju kerjakan di papan agar teman-teman yang lain bisa mengerti. Baik, yang di belakang perhatikan ke depan agar bisa mengerti yang dikerjakan oleh teman.
1000. Ditambah. Sudah Ibu. Baik, kita tepuk tangan kepada teman Milan yang sudah mengerjakannya. Nah, di sini Ibu bisa menjelaskan. Diketahui masanya sama dengan 4 kg. Gravitasinya sama dengan 10 meter per sekon, 10 meter per sekon kuadrat. Energi potensial sama dengan 1000 joule. Ditanya ketinggian di sini satuannya adalah H, berarti H sama dengan titik. Penyelesaiannya, rumusnya adalah EP sama dengan M kali G kali H. EP-nya sudah diketahui yaitu 1000 joule, M-nya juga 4 dan G 10. Yang belum diketahui di sini adalah H. H sama dengan 1000. 1000 ini dari nilai energi potensial dibagi dengan 4 kali 10. 4 ini dari massa, 10 ini dari gravitasi. 1000 dibagi 4 kali 10 sama dengan 1000 dibagi 40 sama dengan 25 meter. Nah, itu contoh dari energi potensial. Selanjutnya kita masuk pada energi kinetik. Di belakang bisa lihat ke depan. Baik, kita tepuk tangan kepada teman Dini yang sudah mengerjakannya. Ini adalah contoh dari soal energi kinetik. Selanjutnya kita masuk pada energi mekanik. Energi mekanik merupakan energi yang berkaitan dengan pergerakan. Jadi ini adalah rumus dari energi mekanik. EM sama dengan EP tambah EK. Di mana EM sama dengan energi mekanik, satuannya joule, EP sama dengan energi potensial, satuannya joule, dan EK sama dengan energi kinetik, satuannya joule. Nah, di sini adalah contoh soal dari energi mekanik. Contoh soalnya, besar energi mekanik pada benda yang jatuh bebas adalah 168 joule. Besar energi kinetik saat energi potensialnya 68 joule adalah titik. Ibu minta teman putri untuk mengerjakannya di papan.
Baik, kita tepuk tangan kepada teman Putri yang sudah mengerjakannya. Baik, itu saja materi kita ini hari. Untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini, Ibu minta satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Pak. Ibu guru, teman-teman sekalian, marilah kita ambil sikap berdoa dan izinkan saya berdoa menurut kepercayaan saya, Islam. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Berdoa selesai. Baik, terima kasih untuk hari ini. Selamat siang untuk kita semua. Selamat siang Ibu, terima kasih.